Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar rumus if bertingkat. Seperti itu. Jadi jika sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan rumus if ya untuk menentukan satu nilai tertentu berdasarkan kondisi tertentu, maka kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni if bertingkat atau if lebih dari satu kondisi kayak gitu. Jadi jika kemarin kita kondisinya cuma satu ya, lulus atau tidak lulus, sekarang kita akan tambahkan nih pembelajaran kita, yakni lebih dari suatu kondisi. Kita ingin menentukan apakah nilai tertentu ini masuk dalam kategori sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Jadi kalau sebelumnya hanya lulus atau tidak lulus ya, sekarang ini kita akan tambahkan kategori yang lebih banyak kayak gitu, sangat baik, baik, cukup, atau kurang, berdasarkan nilai yang ada dan dibandingkan dengan parameter yang sudah ditetapkan kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus if bertingkat ini? Sebenarnya prinsipnya hampir mirip ya teman-teman dengan if dengan satu kondisi. Hanya saja kita harus sebutkan kondisi-kondisinya kayak gitu. Baik, langsung kita praktek aja teman-teman. Kita ketikkan sama dengan kita tuliskan if di sini ya. If. Nah, kita ingin bandingkan nih kondisi apa yang akan kita bandingkan jika 87 ya lebih besar atau sama dengan 90, maka kita tuliskan dia nilainya apa gitu, sangat baik. Nah, jangan lupa kita tambahkan F4 di sini untuk mengunci kayak gitu ya. Jangan lupa, ini penting banget. J3 maka sangat baik. Nah, kita udah membandingkan satu kondisi nih. Nah, maka kita masuk ke kondisi yang kedua kayak gitu ya. Kita tulis lagi di sini if jika ini nilai yang akan kita bandingkan ya. Jika ini lebih besar atau sama dengan, nah kita masuk ke kondisi yang kedua nih, 80. Nah, jangan lupa kita kunci lagi F4 ya. Klik F4 di keyboardnya, ketik F4 sekali sampai muncul tanda dolar, maka dia masuk ke dalam kategori baik kayak gitu. Ini kondisi kedua ya teman-teman ya. Nah, terus kita titik koma lagi, kita masuk ke kondisi yang ketiga. Jika tanda kurung, jika 87 atau nilai yang akan kita bandingkan ini lebih besar atau sama dengan dari, nah kita masukkan kondisi yang ketiga ya, lebih besar dari 70. Jangan lupa kunci lagi, tekan tombol M4, maka dia cukup. Nah, udah nih 3 kondisi nih. Nah, kalau di luar kondisi ini, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kita masuk ke kondisi yang terakhir. Jika semuanya tidak terpenuhi, maka kita tuliskan kurang kayak gitu. Tidak perlu pakai if lagi ya, karena dia kondisi terakhir ini memungkiri kondisi-kondisi sebelumnya. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini udah otomatis nih ke copy ke bawah nih. Kita okekan aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, udah nih kita lihat kategorinya, udah ketahuan nih. Nah, mari kita bandingkan. Baik. Nah, si Fajar Gunawan ini nilainya 87. Dia kategorinya lulus, betul ya, di atas 70. Nah, lalu dia kategorinya nilainya itu baik, 87. Apakah masuk ke dalam kategori sangat baik atau baik? Nah, 87 ini berarti kan dia di bawah 90 kayak gitu, tapi di atas 80, berarti dia masuk kategori baik. Begitupun yang lainnya teman-teman, misalnya si Khairul Huda, dia 75 nih, dia masuk kategori cukup. Bener nggak 75 cukup? 75 itu berarti di atas 70 ya, tapi di bawah 80. Nah, dia benar nih, cukup. Nah, sekarang Eko Kurnia teman-teman 68, berarti dia di bawah 70, masuknya kurang. Nah, demikian teman-teman cara penggunaan rumus if bertingkat di dalam Google Spreadsheet ataupun Microsoft Excel. Ini sangat berguna buat teman-teman. Terima kasih, selamat belajar teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.